Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya bakal coba bahas manga Awashi. Ini animenya lagi naik daun ya, dan saya rasa ini bagus juga sih sambil kita nunggu Blue Lock yang katanya dirilis tahun ini animenya. Terus di sini ceritanya saya bakal review anime Awashi untuk episode minggu depan ini, tepatnya untuk episode 14 ya. Kenapa saya bahas ya? Karena menarik banget sih, pelatih Fukuda kan tiba-tiba ngubah posisi Ashito di sini. Dan itu pasti jadi pertanyaan besar buat kalian yang nggak baca manganya. Jadi langsung aja kita mulai. Dan seperti biasa juga, silahkan di subscribe buat yang belum. Setelah Ashito keluar dari ruangan dengan muka masamnya karena kecewa sama pelatih Fukuda, cerita manga ini pun berlanjut ke asrama para pemain tim Esperion. Di sini ada suatu pengumuman yang mengejutkan. Ini ada hubungannya sama Yoshitsune yang cedera itu ya. Di sini Nakamura Taira, Kuroda Kanpei, Nagano Itsuki, dan Asari Jun dipromosikan naik ke tim A. Terus dari tim A itu sendiri yang turun ke tim B adalah Shimizu Makoto, Sugawara Kento, dan Yoshitsune Kenta yang sedang cedera tadi. 4 pemain yang dipromosikan tadi senangnya bukan main mengetahui informasi ini. Sedangkan pelatih Nozomi di sini menjelaskan promosi ini dilakukan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan sama Yoshitsune. Sebenarnya sih nggak ada pemain yang cocok untuk ngisi posisinya. Rencana pelatih Nozomi di sini cuma ingin ngisi posisi yang kosong ini dengan jumlah pemain yang banyak, ya 4 orang tadi ya. Dan Yoshitsune ini sendiri posisinya selama ini adalah penyerang. Secara mewujudkan juga, di sini pelatih Nozomi nunjuk Akutsu yang posisinya selama ini center back untuk jadi penyerang. Banyak yang terkejut akan pengumuman satu ini sih. Terus di sini Nozomi juga melanjutkan kalau 4 pemain promosi tadi nggak bakal berkontribusi banyak juga untuk tim A. Jadi dia menyuruh mereka untuk terus berfokus bermain untuk tim B juga. Dalam momen ini juga, Kuroda sama Asari dalam hatinya udah seneng banget. Mereka sekarang merasa kalau levelnya sudah di antara tim A sama tim B. Bagi keduanya ini merupakan suatu peluang yang begitu bagus. Sedangkan pemain yang lain di sini macam Otomo, Tachibana sama Togashi terlihat bisa menerima pengumuman ini. Hanya saja mereka cukup terkejut Ashito nggak ikut dapat promosi. Karena ya kita semua tahu Ashito mampu memimpin tim B meraih kemenangan di 2 pertandingan terakhir. Tachibana pun merasa kalau pelatih Fukuda ternyata nggak bisa ditebak karakternya dalam memutuskan sesuatu. Lalu di sini Togashi yang awalnya terdiam sejenak, ya agak ngelamun sih. Dia pun bertanya ke yang lain Ashito di mana kok dia nggak ikut kumpul. Rekan-rekan lainnya pun akhirnya mulai sadar dan mulai bertanya-tanya. Kemudian cerita lompat ke suatu kilas balik. Ini ke momen 1 tahun lalu, di mana Ashito belum gabung sama Esperion. Ceritanya di sini pelatih Fukuda ngasih tahu ke pelatih Nozomi kalau nantinya Ashito, Otomo, dan Tachibana bakal diterima di seleksi Esperion yang bakal diadakan tahun ini. Paham ya kalian? Seleksi aja bahkan belum dimulai, tapi Fukuda udah ngasih putusan kayak gitu. Mendengar hal ini, pelatih Nozomi di sini kurang setuju aja untuk menerima Ashito. Dia ngerasa pemain ini nggak bakal mampu mengisi barisan penyerang Esperion kelak. Tapi dia masih percaya kalau Ashito terus bermain untuk tim SMA di kampung halamannya. Dirasanya Ashito ini bisa jadi pemain pro suatu saat nanti. Terus di sini secara mewujudkan pelatih Fukuda memotong pembicaraan dengan bilang pada pelatih Nozomi untuk merubah saja posisi Ashito ke posisi bertahan. Awalnya Nozomi di sini terkejut bukan main, tapi dia pun mulai merasa posisi itu ternyata cocok juga. Tapi Nozomi pun menjelaskan kalau Ashito pasti nggak bakal mau, dan kita sendiri nggak bisa memaksanya begitu saja. Fukuda pun di sini bilang pada Nozomi untuk membantunya mewujudkan hal itu tadi. Dia pun menekankan juga kalau waktunya sudah tepat nanti kita bisa menyampaikannya pada Ashito mengenai hal ini. Cerita pun lalu kembali ke masa sekarang, di mana berlatar di asrama Esperion lagi. Pengumuman tentang posisi Ashito yang jadi pemain bertahan pun secara resmi dirilis. Semua pemain tim B banyak yang terkejut. Otomo pun bertanya-tanya apa Ashito udah tahu hal ini apa belum. Dia shock aja, pemain yang selalu haus gol kayak Ashito malah dijadiin back. Togashi pun di sini juga menambahkan kalau Ashito belum kembali ke asrama sejak pertandingan terakhir. Dirasanya pasti ada hubungannya sama pengumuman ini. Kemudian secara konyol dia bilang kalau palingan Ashito jogging aja sih. Dia bilang gitu tapi sambil pergi. Tachibana pun menyadari sesuatu dari gerak-gerik Togashi ini. Akhirnya dia bilang kalau dia juga bakal pergi mencari Ashito. Kemudian secara berurutan yang lain seperti Otomo, Kuroda, dan Asari pergi mencari Ashito ini. Dari kejauhan Nozomi tahu kalau beberapa anggota tim B berusaha mencari Ashito ini. Dia bergumam dalam hati kalau kejadian ini bahkan terjadi hanya dalam waktu 1 bulan setelah anak-anak ini dikumpulkan. Kemudian kilas balik terjadi lagi di sini. Ini mengenai rapat yang dilakukan oleh Nozomi sama Fukuda di episode 6 animenya, yang mana saat itu nggak sengaja Aoshito menguping obrolan pelatihnya ini ya.
Ternyata Fukuda lah dari awal yang ingin Ashito bermain di posisi penyerang terlebih dahulu, nggak langsung nyuruh Ashito jadi back. Dan Fukuda di sini ingin Ashito tahu dasar-dasar permainan yang harus dia pahami saat nanti dia sudah berposisi menjadi pemain bertahan. Karena itulah kalian tahu sendiri ya, Ashito dari awal kayak diajari cara main bola yang bener. Dia seakan-akan dibina dari nol. Ya ternyata tujuannya ini, agar Ashito paham cara jadi back suatu saat nanti. Fukuda juga menambahkan kalau semisal perkembangannya nanti cepat, dia juga bisa segera diberitahu kalau seterusnya dia harus bermain di posisi back. Tapi Nozomi di sini masih kekeh dengan perkataannya yang dulu. Dia meyakinkan kalau Ashito nggak bakal mau. Lagi pula Esperion bukan tempat untuk memaksa pemainnya merubah posisi seperti itu. Nah saat ngucapin ini, Ashito berada di dekat jendela. Dia udah mulai nguping. Saat itu Fukuda juga tahu kalau Ashito di luar sedang dengerin obrolan mereka. Karena itulah dia meminta Nozomi untuk membuat Ashito lebih termotivasi. Dan kalian tahu sendiri di episode 6, Nozomi belak-belakan bilang kalau Ashito nggak bakal bisa tembus tim A. Dia bicara kayak gitu ternyata disuruh Fukuda ya ini, karena ada maksudnya. Kemudian cerita balik lagi ke masa sekarang di mana Nozomi yang masih bergumam dalam hati kalau semenjak dulu semua yang dikatakan oleh Fukuda selalu jadi kenyataan. Itu sudah sejak dulu, bahkan saat mereka berdua ini masih berstatus pemain Esperion. Diceritakan dalam suatu pertandingan dulu, Fukuda pernah bilang pada Nozomi kalau dalam waktu 3 tahun dia bakal jadi pemain penting di Esperion ini. Kemudian dia bakal pergi merantau ke Eropa. Dan ya itu semua beneran terjadi. Segala hal yang Fukuda katakan selalu terwujud. Oh ya, dalam lamunannya ini juga, Nozomi teringat sesuatu di mana Fukuda pernah menekankan pada Nozomi kalau semisal dia berhasil membuat Ashito bermain menjadi back, banyak kemungkinan tak terbatas yang bakal terjadi. Wah, apa ya ini? Masih misterius sih tapi. Di sini itu sebenarnya Nozomi hanya menyayangkan saja apakah ini momen yang tepat untuk memberitahu Ashito kalau dia harus main jadi back. Lagian Nozomi juga berprinsip kalau kita ini nggak bisa maksa pemain merubah posisinya secara sepihak seperti ini. Terus dalam lamunannya ini juga dia diinfokan sama Tsukishima kalau Ashito belum balik ke asrama pemain. Lalu cerita pun kini berpindah ke Ashito. Dia ternyata sedang duduk termenung di suatu halte bis. Orang yang menemukannya dalam kondisi depresi ini adalah Hana. Dalam kondisi ini, Hana menyuruhnya untuk berhenti bersedih. Kemudian dia mengajak Ashito kembali ke asrama. Di sini dia memasakkan makanan untuk Ashito di dapur asrama. Dalam momen makan berdua ini, Ashito nggak mau makan. Dia di sini malah bilang ke Hana kalau pelatih Fukuda ini kejam sekali. Hana pun tapi bilang kalau setiap kata yang keluar dari mulut kakaknya itu selalu punya makna tersembunyi. Kemudian Hana pun menanyakan apakah Ashito bakal menyerah di sini. Dengan wajah tersenyum terlihat palsu, Ashito bilang kalau dia nggak bisa menyerah di sini. Dia juga bilang hanya butuh sedikit waktu untuk kembali ke asrama. Lalu dalam momen ini, Hana tiba-tiba menelepon ibu Ashito. Di sini HP miliknya diarahkan ke wajah Ashito. Saat sudah diangkat ibunya, Ashito nggak bicara apapun. Tapi ibunya tahu kalau Ashito sedang mengalami kesusahan. Ini refleks alami seorang ibu ya. Ibunya pun dalam telepon ini bilang pada Ashito kalau dia nggak perlu terus memendamnya. Jika merasa nggak mampu, dia bisa pulang ke kampung halamannya kapanpun. Seketika raut wajah Ashito di sini berubah. Dia seakan tercerahkan. Kemudian dia berpesan pada ibunya untuk nggak perlu khawatir. Dia sedang baik-baik saja. Setelah itu telepon pun ditutup. Hana di sini pun kemudian berpesan pada Ashito kalau dia ini memang nggak tahu sepak bola itu gimana karena dia adalah wanita. Tapi dia tahu pasti banyak hambatan di dalamnya. Butuh banyak perjuangan untuk melampauinya. Dia pun bilang kalau dalam kejadian yang dialami Ashito ini, dia ingin agar Ashito berpikir kalau sepak bola itu memang seperti ini. Bukankah memang seperti itu sepak bola? Setelah mendengar hal ini, Ashito jadi lebih tenang lagi. Dia pun akhirnya mau memakan masakan buatan Hana di dapur asrama ini. Oke, sampai sini saja dulu ya. Saya lanjut lagi di video berikutnya. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.